Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Juhardi Sinaga di Inspirasi Terasi, Tekun, Rajin, dan Berprestasi. Di video kali ini kita akan membahas tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Di mana jenis soal-soal seperti ini sering muncul dalam ujian UTBK atau SBMPTN, tes CPNS, dan tes dasar masuk kerja. Halo teman-teman, untuk mencari jarak, kecepatan, dan waktu, kita bisa memakai segitiga JKW. J itu jarak, W itu waktu, K itu kecepatan. Orang-orang sering menyingkatnya dengan rumus segitiga Jokowi. Dimana untuk mencari jarak, J-nya itu kita tutup, kita tinggal K dikali W. K-nya itu kecepatan dikali waktu. Nah, kalau untuk mencari kecepatan, K-nya itu ditutup, maka J per W, jarak per waktu. Nah, kalau yang ditanya waktu, maka berarti yang di atas per yang di bawah, jarak per kecepatan. Begitu ya, teman-teman. Teman-teman, di sini saya mempersiapkan 10 soal, di mana soal-soal yang kita kerjakan dulu, soal-soal yang gampang-gampang dulu ya. Nanti diikuti dengan soal-soal yang lebih ngejelimet, soal-soal yang rumit gitu. Kalau kita udah paham konsep dasarnya untuk mengerjakan soal yang gampang, nanti untuk mengerjakan soal yang lebih rumit pasti akan lebih mudah lagi gitu. Oke, kita mulai. Nomor 1. Anto bersepeda selama 2 jam dengan kecepatan 20 km per jam. Jarak yang telah ditempuh Anto adalah, berarti yang ditanya adalah jarak ya. Nah, kita ingat segitiga Jokowi, JKW. Yang ditanya adalah jarak. Maka kecepatan dikali waktu. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kecepatannya berapa? Kecepatannya 20 km per jam. 20 km per jam dikali waktunya 2 jam. Maka jaraknya adalah 20 dikali 2 sama dengan 40. 40 km. Maka jawabannya adalah C. Kita lanjut nomor 2, jarak rumah Bang ke rumah Pamungkas adalah 90 km. Jarak tersebut dapat ditempuh oleh Bang selama 3 jam. Kecepatan Bang dalam mengendarai motor adalah titik-titik kilometer per jam. Oke, kita langsung tulis saja. Ingat ya, J, K, W, set. Yang ditanya adalah kecepatan. Kecepatan berarti ini jarak per waktu. Kecepatan sama dengan jarak per waktu. Jaraknya berapa? 90 km. 90 km per waktunya 3 jam. 3 jam. Kan jawabannya adalah 90 per 3 sama dengan 30. Maka jawabannya adalah A, 30 km per jam. Kita lanjut nomor 3. Jarak kota A ke kota B adalah 250 km. Sebuah minibus berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan 50 km. Jika bus tidak berhenti untuk istirahat, maka waktu yang diperlukan untuk sampai ke kota B adalah, nah ya, berarti kita ini lagi, J, K, W. Yang ditanya adalah sekarang sampai ke kota B, berarti waktu ya. Waktu. Berarti rumusnya adalah jarak per kecepatan. Waktunya sama dengan jarak per kecepatan. Jaraknya berapa? 250 km. 250 km per kecepatannya 50. 50 km per jam. Set. 25 per 5 sama dengan 5. 5 jam. Maka jawabannya adalah B. Gampang ya teman-teman untuk mencari jarak, kecepatan, dan waktu. Oke, kita lanjut soal-soal berikutnya. Bobby pergi ke rumah paman. Jarak rumah Bobby ke rumah paman adalah 130 km. Jarak tersebut ditempuh oleh Bobby dengan mengendarai mobil dengan kecepatan 60 km per jam. Bila Bobby berangkat dari rumah pukul 8, maka sampai di rumah paman pukul... Nah, ini udah mulai bervariasi ya soalnya. Ditanya adalah pukul 8. Maka pukul berapa kan nyampe ke rumah paman gitu kan. Oke, kita lanjut. J, K, W. Berarti yang ditanya waktu ya, karena pukul. Berarti jarak per kecepatan. Waktu adalah jarak per kecepatan. Jaraknya berapa? 130 km. 30 per kecepatannya 65. Sama dengan 130 per 65. 65 dikali
2. Ini 2 ya. 130/65 sama dengan 2. 2 jam. Maka gampang saja. Pukul 8 ditambah 2 jam sama dengan pukul 10. Jawabannya adalah A. Kita lanjut nomor 5. Jarak kota A ke kota B 280 km. Bus berangkat dari kota B pukul 13 WIB. Perjalanan bus berangkat selama 30 menit. Bus tersebut melalui dengan kecepatan rata-rata 70 km per jam. Maka bus tersebut tiba di kota B pukul. Oke. Ini ada kembangannya beristirahat selama 30 menit ya. Nah, yang ditanya waktunya. Always ya. JKW, Jokowi. Yang ditanya adalah waktunya. Coret berarti ini. Waktunya sama dengan jarak per kecepatan. Jaraknya berapa? 280. 280 per kecepatan rata-rata 70. Maka 280 per 70 adalah mati 7 kali 4 28. Berarti ini 4 jam. Nah, di sini kan beristirahat selama 30 menit. Berarti tinggal ditambahin aja 30 menit. 4 jam 30 menit. Nah, tibanya berapa kalau berangkatnya? Berangkat 13.30. Waktunya 4 jam 30 menit. Sama dengan 17.30. Maka jawabannya adalah C. Teman-teman, jika tadi kita udah menjawab dengan untuk mencari jarak, kecepatan, waktu, dan berbagai kembangan soal. Nah, sekarang jika yang ditanya adalah waktu berpapasan. Waktu berpapasan. Jadi ada mobil A dengan mobil B. Oke, mempunyai jarak dari A ke B. Terus yang ditanya adalah berpapasannya. Tempat ya, waktu. Ini waktu. Sekarang kita mencari waktu. Waktu berpapasannya. Waktu berpapasan mobil A dengan mobil B dengan jarak tertentu dan waktu berangkatnya sama. Nah, kalau ini yang berangkatnya sama ya, maka bisa dicari dengan rumus waktu berpapasan sama dengan jarak totalnya. Nih, jarak totalnya berarti jarak total mobil A ke mobil B ditambah kecepatan mobil A dan mobil B gitu. Selalu pakai ini tadi ya, rumus tadi ya, Jokowi. JKW. Ini kan berarti kan waktunya berarti jarak per kecepatan. Cuma yang ini untuk mencari papasannya ingat aja jarak totalnya ditambah kecepatan A ditambah B gitu. Atau mobil A dengan mobil B gitu. Untuk lebih jelasnya lagi, nomor 6. Aris mengendarai sepeda dari rumahnya ke rumah temannya Andi dengan jarak tempuh 10 km. Dari arah berlawanan, Andi mengendarai sebuah sepeda menuju rumah Aris. Kecepatan Aris dan Andi berturut-turut adalah 18 km per jam dan 12 km per jam. Jika keduanya sama-sama berangkat pukul 9, maka mereka akan berpapasan pukul. Oke, kita ilustrasikan dulu ya. Aris, Andi, jaraknya 10 km. Aris berangkat pukul, ini sama ya, sama-sama pukul 9. Kecepatannya ini Aris 18, Andi 12. Maka kita tinggal masukkan rumus waktu papasan sama dengan jarak total per kecepatan pertama ditambah kecepatan kedua. Maka sama dengan jarak totalnya 10 km per 18 ditambah 12. Kecepatan Aris dan Andi sama dengan 10 per 30. Sederhanakan sepertiga. Sepertiga itu kita
kita kali 60 ya. Kan sepertiga jam. Berarti 20 menit ya, 60 per 3, 20. Kita tinggal tambahan aja. Waktu papasannya adalah 20 menit. Kalau berangkat pukul 9, berarti 9 ditambah 20 menit. Sama dengan 9:20. Maka jawabannya adalah B. Kita masukkan ke soal ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sama seperti kasus yang tadi, cuman ini waktu berangkatnya berbeda dan kecepatannya berbeda gitu. Bisa dengan rumus waktu berpapasan jarak total dikurang selisih jarak per kecepatan pertama dikali kecepatan kedua. Jadi kita ingat aja. Contoh mobil A, mobil B punya jarak total. Contohnya 100 km. Nah, si mobil B sudah berangkat duluan 15 menit dibandingkan dengan mobil A. Nah, kita tinggal mencari jaraknya, jarak yang dia tempuh selama 15 menit. Nah, tetap pakai rumus Jokowi ya untuk mencari jaraknya nih. Nah, kalau kita udah ketemu jaraknya ini, jarak yang dia tempuh selama 15 menit, kita tinggal kurangkan 100 dikurang 15. Nah, kalau udah kurang ya tinggal pakai rumus yang tadi. Nah kan, udah dikurangin baru dibagi dengan kecepatan mobil A dan mobil B. Maka ketemu waktu papasannya. Gitu ya, teman-teman. Untuk lebih jelasnya, coba kita masukkan ke soal. Aris mengendarai sepeda dari rumahnya ke rumah temannya Andi dengan jarak tempuh 18 km. Dari arah berlawanan, Andi mengendarai sepeda ke rumah Aris dengan kecepatan Andi dan Aris berturut-turut 16 km dan 12 km. Jika waktu berangkat pukul 10, Andi berangkat pukul 15, maka mereka akan berpapasan pukul. Nah, waktu berangkatnya berbeda ya. Aris pukul 10, Andi pukul 10.15. Oke. Di rumus yang tadi ya, waktu papasan sama dengan jarak total per selisih jarak. Jarak total dikurang selisih jarak per K1 ditambah K2. Kecepatan pertama dan ditambah kecepatan mobil kedua. Oke, ini Aris, ini Andi. Jaraknya 18 km. Aris berangkat pukul 10. Andi berangkat pukul 10.15. Berarti kecepatannya ini 16. Kecepatan Aris 12 km per jam. Maka yang kita cari duluan adalah selisih jaraknya ini. Selisih jaraknya untuk mencari itu kan ini waktunya. Berarti selisih waktunya adalah 15 menit kan? 15 menit. Untuk mencari selisih jarak sama dengan jarak kecepatan dikali waktu ya. Kecepatan dikali waktu. Kecepatan Andi 16 dikali 15 menit. 15 menit itu sama dengan 1/4 jam kan? Biar gampang aja kita bikinnya 1/4 jam. Sama dengan 16 bagi 4 sama dengan 4. Jawabannya adalah 4 km. Oke, kita masukkan ke rumus ya. Waktu papasan, jarak totalnya itu 18 km. 18 km. Terus selisih jarak, ini yang tadi kita udah ketemu, 4 km per kecepatan pertama ditambah kecepatan kedua. Kecepatan pertamanya itu 16 dan 12. 16 dan 12. Sama dengan 18 kudu kurang 4 sama dengan 14. 16 ditambah 12 sama dengan 28. Maka ini sama dengan kita sederhanakan ya. 28 dibagi 14 saja langsung. Berarti setengah. Waktu papasannya adalah berarti setengah jam. Setengah jam itu sama dengan 30 menit. Maka kita tambahkan 30 menit ke waktu yang paling belakangan ya berangkat. Berarti bukan yang 10 ya, tapi yang 10.15. Jadi 10.15 ditambah 30 menit sama dengan
10.45 ya. Maka jawabannya adalah 10.45. Oke teman-teman, bagaimana dengan kasus seperti ini? Yang ditanya adalah waktu menyusul. Ilustrasinya adalah ini mobil A, mobil B berangkat dari tempat yang sama menuju tempat B, di mana mobil B udah berangkat duluan. Nah, kecepatan mobil A lebih cepat dari mobil B, maka pasti akan kesusul. Nah, waktu menyusulnya itu yang harus kita cari, yang akan ditanya biasanya. Maka bisa dijawab dengan rumus waktu menyusul selisih jarak dibagi dengan kecepatan mobil kedua atau mobil yang terakhir dengan kecepatan mobil yang berangkat duluan. Ya kan? Kita mencari selisih jarak yang sudah ditempuh oleh mobil yang berangkat duluan, itu mobil B, dibagi dengan kecepatan mobil kedua dikurang mobil pertama gitu. Begitu ya teman-teman untuk mencari waktu menyusulnya. Untuk lebih jelasnya lagi kita contohkan di soal ya. Oke, nomor 8. Ada dua bus yang sama-sama menuju kota Medan, sebut saja bus A dan bus B. Kedua bus tersebut akan melalui rute yang sama. Bus A berangkat dari Terminal Lampung dengan kecepatan 60 km per jam, sedangkan bus B berangkat dari Terminal Lampung dengan kecepatan 75 km per jam. Jika bus A berangkat pukul 6 dan bus B berangkat pukul 7, maka bus B dapat menyusul bus A pada pukul... Oke, masih ingat kan rumus yang tadi? Waktu menyusul adalah selisih jarak per kecepatan mobil kedua dikurang mobil kecepatan mobil pertama. Oke, bus A kecepatannya 60 km. 60. Berangkatnya pukul 6. Bus B kecepatannya 75. Berangkat 7.30. Oke, selisih yang kita cari duluan adalah selisih jarak dulu ya. Tapi yang diketahui adalah selisih waktunya. Selisih waktunya adalah 7.30 dikurang 6.00 sama dengan 1,5 jam ya. 1 jam 30 menit atau 1,5 jam. Oke, kita masukkan ke rumus. Kita cari dulu selisih jaraknya ya. Selisih jarak yang sudah ditempuh selama 1,5 jam oleh mobil A. Maka tetap rumus Jokowi. Yang ditanya adalah jaraknya. Berarti kecepatan dikali waktu. Kecepatannya 60 dikali dengan 1,5 jam. 1,5 sama dengan 60 dikali 1,5 sama dengan 90 ya. 90 km. Maka jarak yang sudah ditempuh selama 1,5 jam adalah 90 km. Kita masukkan ke waktu menyusul sama dengan 90 per kecepatan bus kedua 75 dikurangin kecepatan mobil pertama 60 sama dengan 90 per 15. 75 dikurang 60. Maka sama dengan 6 jam. Maka tinggal kita hitung bus berangkat paling belakangan ya. Berarti 7.30. 7.30 ditambah 6 jam. Sama dengan 13.30. Maka jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut nomor 9. Sebuah mobil menempuh perjalanan 15 km dengan 1 liter bensin jika dipacu dengan kecepatan 50 km per jam. Jika mobil tersebut kecepatannya 60 km per jam, maka jarak yang ditempuhnya adalah 80%-nya. Berapakah bensin yang akan diperlukan untuk menempuh jarak 120 km dengan kecepatan 60 km per jam? Oke, ini soalnya beda lagi ya. Coba kita konversi dulu. 1 liter 15 km dengan kecepatan 50 km per jam.
Jika mobil tersebut kecepatan 60 km, maka jarak tempuh hanya 80%-nya. Berarti 80%-nya itu 80% dari 15 km ya. Berarti 80 per 100 dikali 15. Nolnya kita matikan, 15 dibagi 5, 3, 10 dibagi 5, 2, 8 dikali 3, 24 per 2, sama dengan 12. Berarti jika kecepatannya 60 km per jam, maka jarak tempuhnya hanya 12 km. Jika untuk 1 liter gitu ya. Oke, berarti ya pertanyaannya adalah berapakah bensin yang akan diperlukan untuk menempuh 120 jika kecepatan 60? Nah, kalau kecepatannya 60, berarti jarak tempuhnya hanya 12. Berarti tinggal dibagi aja 120 dibagi 12 sama dengan 10. 10 liter. Maka jawabannya adalah A. Bisa ya, teman-teman? Oke, kita lanjut nomor 10. Agus mudik lebaran dengan menggunakan sepeda motor menempuh jarak 280 km. Pada seperempat perjalanan awal, kecepatan rata-rata 50 km per jam. Setelah itu, dia meningkatkan kecepatan motornya sebesar 40%. Jika berangkat pukul 12, maka sampai tujuan pukul... Oke, jarak totalnya itu 280. Nah, pada seperempat perjalanan kecepatannya 50 km. Nah, seperempat jalan itu berarti seperempat dari 280. Berarti 280 per 4 sama dengan 70 ya. 24 dibagi 28 dibagi 4 dengan 7. Ditambah 0 sama dengan 70 ya. 70 km. Maka kita cari dulu waktu tempuh dia pada seperempat perjalanan. Tetap rumus Jokowi ya. JKW. Kitanya adalah waktu, berarti jarak per kecepatan. Waktu adalah jarak per kecepatan. Jaraknya 70, kecepatannya 50. Mati, berarti 7 per 5. 7 dibagi 5. 1, 5,2, 20 dibagi 5 berarti 4. Seperempat ya. Seperempat jam. Kita lanjut. Setelah itu, dia meningkatkan kecepatan motornya 40%. Berarti 50% kecepatan awal dia meningkatkan. Berarti ditambah 40 per 100 dikali 50 ya. Maka kita matikan, mati. Kita matikan, mati. 4 kali 5 sama dengan 20. 20 ditambah 50 sama dengan 70 km per jam. Maka kecepatannya untuk sisa tempuh tadi adalah 70 km per jam. Oke, kita cari rumus Jokowi, JKW. Yang ditanya adalah waktu adalah jarak per kurang kecepatan. Jarak per kecepatan. Jaraknya 70 ya. Sorry, jaraknya berarti 280. 280 dikurangin seperempatnya tadi kan 70 km sama dengan ini per dulu kecepatannya berapa? 70. Maka 280 dikurang 70 sama dengan 210 per 70. Mati 21 dibagi 7 sama dengan 3. 3 jam. Berarti 3 jam ditambah 1,4. Kita ubah dulu ya. 0,4 ini dikali 60 menit. Sama dengan 24 ya. Kan jawabannya adalah 3 jam ditambah 1 jam 24 menit. Berarti 1 jam 24 menit. Maka jawabannya adalah 4 jam 24 menit.
Maka jam 12 ditambah 4 jam 24 menit sama dengan 16.24. Maka jawabannya adalah E. Teman-teman, demikianlah penjelasan dari saya ya tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga untuk membagikan video ini ya kepada teman-teman yang membutuhkan. Thank you.